Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Mengenai yang tadi saya jelaskan, ya. Oke, baik ya, kalau kalau tidak ada mungkin kita sambil lanjutkan saja. Nah, eh, kementerian itu ya tentu ya karena ini sifatnya penyelenggara negara, tentu ada sifatnya koordinasi. Saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu koordinasi. Kan ada dua, ada koordinasi vertikal, ada koordinasi horizontal. Nah, ini koordinasi yang sifatnya vertikal. Vertikal itu struktural, dari atas ke bawah. Nah, maka kementerian itu dia akan berkoordinasi lagi dengan badan-badan ya yang ada di bawahnya, yang memiliki tugas kewenangan yang menjadi ruang lingkup si kementerian. Tuh. Ya, misalnya Mendagri, Menteri Dalam Negeri itu berkoordinasi dengan BPN, ya. Nah, lalu Menteri Pertahanan berkoordinasi dengan ya Lemsanek dan Lemhanas. Nah, itu kan berhubungan. Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan BKPM secara vertikal. Menteri Kesehatan koordinasi dengan Badan POM dan BKKBN. Nah, Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Perpusnas. Nah, itu kan relevan itu, ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, ya, berkoordinasi dengan LAN, BKN, BPKP dan ANRI. Menristek itu berkoordinasi ke bawah dengan LIPI, LAPAN, BPPT, Batan, Bapeten, Bako Surtanal dan BSN. Nah, itu kira-kira. Itu Menteri Negara PPN berkoordinasi dengan PPS, Menteri Perhubungan koordinasi dengan BMG di bawahnya. Nah, gitu. Jadi memang setiap kementerian itu ya berkoordinasi. Kalau dia sifatnya horizontal, ya tentu dia koordinasinya yang setara dengan dia, ya, sesama kementerian yang setara. Nah, sedangkan vertikal dengan badan-badan yang ada di bawahnya yang memiliki tugas kewenangan yang merupakan ya penjabaran atau berkaitan dengan si kementerian tadi. Misal saja contoh Menteri Kesehatan, Badan POM dan BKKBN itu menjadi tanggung jawabnya ke bawah. Badan POM ini kan untuk memastikan produk makanan itu layak itu kan, kalau orang mau usaha mau jualan makanan keripik misalnya apa kan harus ada Badan POM-nya itu tertera, artinya sudah diperiksa kelayakannya, diperiksa apa namanya higienis atau tidaknya gitu. Itu kan berkaitan dengan kesehatan. Lalu ada BKKBN, badan apa namanya badan keluarga keluarga berencana nasional ya. Nah, KB terkait KB itu juga masih menjadi ruang lingkup dari Menkes. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, lalu selanjutnya tadi saya katakan di awal, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini ada tingkatannya atau strukturnya. Ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Pemerintah pusat yaitu tadi ya presiden, menteri-menteri, badan-badan di tingkat pusat ya. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang di daerah ya, di daerah berarti ini bicara provinsi dan kabupaten kota, karena di daerah ini juga pemerintahan juga ya, gubernur, bupati, wali kota itu juga penyelenggara pemerintahan di daerah gitu. Strukturalnya dari pemerintah pusat juga ya. Nah, penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi saya akan menjelaskan ya perbedaan bagaimana pemerintah daerah sekarang dengan dulu ketika sebelum reformasi. Kalau dulu sebelum reformasi zaman Pak Soeharto ya sampai tahun 98 itu pemerintah daerah itu ada tapi tidak punya kewenangan. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari presiden atau pemerintah pusat. Tidak ada kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, merencanakan sendiri pemerintahnya, tidak ada dulu. Nah, namun setelah reformasi ya
setelah di amandemen Undang-Undang Dasar, maka dalam pasal 18 itu diatur bahwa ada, yaitu NKRI ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten kota, yang tiap provinsi kabupaten kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Nah, jadi memang ada otonomi sekarang sudah, ya. Otonomi penuh itu letaknya di kabupaten kota, sedangkan provinsi itu setengah, ya. Provinsi itu dia dua wajah provinsi itu. Wajah pertamanya dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, lalu wajah keduanya ya dia tentu daerah otonom juga. Nah, sedangkan kalau kabupaten kota tentu otonominya penuh. Ya, otonominya penuh. Dia memang memiliki kewenangan yang luas, namun bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya. Maka orang bilang pasca otonomi daerah ini muncul raja-raja kecil di daerah itu tadi, ya bupati wali kota itu, karena dia dipilih oleh masyarakat dan bisa menyelenggarakan, merencanakan sendiri pemerintahannya gitu. Nah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Nah, ya. Jadi itulah konsekuensi dari otonomi daerah, ya. Jadi pemerintah provinsi itu ya setengah, kabupaten kota itu keseluruhan itu bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan azas otonomi. Ya, otonomi itu ya kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah, ya. Dan tugas pembantuan. Pembantuannya maksudnya ada tugas-tugas tertentu yang sebenarnya itu tugas pemerintah pusat namun diminta bantuan daerah untuk menjalankan. Misalnya seperti sekarang nih. Ya. Seperti sekarang kebijakan mengenai BLT, ya, BLT bantuan langsung tunai dari pemerintah sebagai kompensasi COVID ini. Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah pusat. Itu program pemerintah pusat, Kemensos sebenarnya, Kemenkes, ya kalau ya terkait APD kesehatan protokol Kemenkes. Nah, tapi diminta bantuan di daerah untuk menjalankannya. Nah, gitu. Nah, jadi artinya penyelenggaraan tugas dari pemerintah provinsi, kabupaten kota ini itu dua, ya, yang betul-betul otonominya sendiri, itu dalam arti dia sendiri yang merencanakan dan menjalankan suatu program. Nah, sedangkan tugas pembantuannya sebenarnya program pemerintah pusat namun diminta bantuan daerah untuk menjalankan. Nah, begitu, ya. Nah, jadi itu ya ada presiden tingkat pusat, lalu ada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Nah, pemerintah provinsi itu tadi saya katakan dia pertama kedudukannya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya, dia wakil di daerah. Di sisi lain dia juga otonomi, namun ya tidak menyeluruh, ya, setengahnya. Nah, ada kabupaten kota yang memang itu otonomi penuh, ya, dia bisa merencanakan dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya gitu. Walaupun sekarang sudah ada juga kewenangan-kewenangan kabupaten kota itu yang diambil alih oleh pusat. Misalnya apa? Dulu ya ketika baru-baru reformasi, kewenangan rekrutmen CPNS itu adalah kewenangan penuh dari kabupaten kota. Maka dulu bupati wali kota itu jadi komoditas sekali. Kalau ketika penerimaan CPNS dia bisa masukkan orang-orang dekatnya, keluarga, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak lagi, ya karena memang banyak korupsinya, jadi oleh pemerintah pusat diambil alih, ya sekarang oleh Menpan RB, gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu ada ya dalam struktur pemerintahan di Indonesia ini. Jadi selain pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kalau provinsi itu sebenarnya lahir karena dekonsentrasi, ya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan kabupaten kota itu lahir karena desentralisasi, ya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, kan beda. Kalau dekonsentrasi itu pelimpahan kewenangan, sedangkan desentralisasi itu penyerahan. Ya, pelimpahan artinya kewenangan itu sebenarnya punya pemerintah pusat, namun dilimpahkan ke provinsi agar pelayanan di daerah ini lebih cepat gitu. Bayangkan saja, siapa yang mengurus kabupaten kota yang banyak di Indonesia ini kalau semuanya harus Mendagri, harus presiden. Nah, maka itulah gunanya ada gubernur di situ sebagai perpanjangan tangan dari presiden. Jadi agar urusan-urusan kabupaten kota itu cukup melalui provinsi, ya.
sebagai perpanjangan tangannya. Nah, begitu ya. Oke, baik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Mari. Silakan. Biasa Desi rajin, biasa mana? Era, silakan. Duru, Aini, Puja, Ranti, Ahmad Arif, Hafiz, Devinka, Dinda, silakan. Fadilah, kalau mau bertanya. Pak Nurul mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, kan sekarang kan merajalela krim wajah yang belum teruji badan POM, Pak. Terus bagaimana Kementerian tentang krim yang belum teruji badan POM-nya, Pak? Nurul, bisa diulangi, suara kamu putus-putus tadi. Ulangi, Nurul. Pak. Ya. Ya, silakan. Nurul. Pak Nurul kirim di chat ya, Pak. Coba diulangi lagi. Tadi kan sinyalnya kayak terganggu. Coba ulangi di sini aja biar temannya bisa dengar langsung. Silakan ulang. Apa tadi pertanyaannya? Kan sekarang banyak krim wajah yang belum teruji badan POM-nya, Pak. Oh iya. Oke, terus? Pak. Gimana? Oke. Ya saya paham lah maksudnya itu. Saya jawab aja lah ya. Ya, Pak. Iya, begini. Memang ya banyak sekarang itu ya apa namanya krim-krim wajah yang belum teruji, yang badan POM, yang berbahaya ya, merkurinya tinggi ya, hidrokinonnya tinggi gitu, sehingga kalau dipakai untuk jangka panjang itu bisa merusak kesehatan wajah gitu. Nah itu bagaimana ya, kok bisa terus ya, memang itu sifatnya ilegal itu ya, itu kalau ketahuan oleh badan POM atau oleh penegak hukum ya, itu memang dipidana itu ya, dipidana karena memang itu melanggar aturan. Mereka tidak punya badan POM, artinya mereka tidak punya izin ya, mereka itu ilegal. Nah itu ya ada, sepanjang memang itu belum ketahuan. Ketika ketahuan dia akan tangkap, nggak ada cerita gitu. Nah, cuman memang sekarang ya pengawasan itu ya agak lemah juga ya, sehingga itu masih beredar itu kan. Nah, itulah tugas apa namanya ya, bagaimana pemerintah itu mengawasi dengan ketat ya, jangan sampai beredar seperti itu kan, bahaya juga kepada masyarakat kan, kasihan ya. Oke, itu saja ya Nurul ya. Saya lanjutkan aja lah. Mana ini? Oke. Nah, ini ya. Asas. Mana ini kok? Nah, ini dia asas dalam pemerintahan daerah. Nah, jadi adanya pemerintah daerah tadi saya katakan, provinsi, kabupaten kota itu diselenggarakan, dijalankan berdasarkan asas-asas dalam pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sebut juga, ya, gubernur lahir karena dekonsentrasi,
kabupaten kota lahir karena desentralisasi. Nah, inilah penjelasannya. Desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Ya, jadi oleh pemerintah pusat nih, oleh presiden itu diserahkan. Apa arti diserahkan? Penyerahan itu konsekuensinya berpindahnya tanggung jawab. Yang tadinya itu tanggung jawab presiden, kan sudah diserahkan kepada kabupaten kota, maka tanggung jawabnya beralih menjadi kabupaten kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah gitu. Jadi Bupati Bungo tanggung jawab tuh untuk penyelenggaraan di Bungo, bukan presiden tanggung jawabnya karena sudah diserahkan. Nah, gitu. Nah, sedangkan dekonsentrasi itu hanya pelimpahan wewenang ya dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Nah, jadi kalau presiden itu dekonsentrasinya kepada gubernur gitu. Jadi dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur untuk dijalankan agar lebih cepat, efektif dan efisien. Sementara itu tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang memberikan pelimpahan kewenangan. Atau instansi vertikal wilayah tertentu itu misalnya Kemenkumham itu. Ya, mereka punya kanwilnya yaitu kanwil Kemenkumham di provinsi gitu. Ya, lalu ada misalnya perpajakan, mereka punya kanwilnya di daerah. Kementerian Agama punya kanwilnya di daerah. Nah, itu juga sebagai dekonsentrasi, ya. Ada juga tugas perbantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa, ya dari Pemprov ya provinsi misalnya kepada kabupaten kota, atau dari Pemkab ya Pemkot kepada desa ya, untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, jadi itu tugas pembantuan juga itu pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang tadi sudah saya sebutkan tadi kan, misalnya ada suatu program, sebenarnya itu program pemerintah pusat seperti sekarang itu pemberian BLT itu kan, apalagi misalnya terkait alat protokol kesehatan ya terkait bantuan pulsa dan lain sebagainya kan sebenarnya tugas pemerintah pusat, program pemerintah pusat, namun diminta bantuan pemerintah daerah untuk menjalankan karena itu kan di wilayah daerahnya masing-masing gitu kira-kira ya. Nah, oke kita lanjutkan. Nah, adanya otonomi di Indonesia ini tadi saya katakan sebagai konsekuensi amandemen Undang-Undang Dasar itu tujuannya ya bagus ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing. Nah, jadi dianggap dulu ketika kita belum otonomi, ya kesejahteraan masyarakat di daerah itu masih rendah, ya pelayanan masih tidak efektif dan efisien dan daya saing rendah. Makanya lahir otonomi daerah itu untuk percepatan itu, gitu. Maka lahirlah otonomi daerah kabupaten kota itu secara penuh itu karena memang itu demi tujuan itu meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan daya saing masyarakat atau daerah. Nah, ya isinya otonomi itu otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Itu asasnya. Otonomi luas artinya memang seluas-luasnya diberikan kewenangan kepada kabupaten kota itu. Nyata artinya memang kewenangan itu dapat dijalankan. Bukan hanya sekedar disebut-sebut tapi tidak bisa dijalankan, tidak bisa dijalankan sebagai kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dan bertanggung jawab. Artinya ya tentu kebijakan yang diambil walaupun itu luas tapi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan ya, harus yang wajar dan realistis begitu ya. Sistemnya federal, kekuasaan diserahkan ke daerah kecuali lembaga negara, Han, Kam, Justisi, Moneter, Fiskal. Jadi memang begini, walaupun otonomi luas tapi bukan berarti semua kewenangan pemerintah pusat itu diserahkan ke daerah, tidak. Ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tetap dijalankan oleh pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Apa itu? Nih, LN itu luar negeri, hubungan luar negeri. Ya, hubungan luar negeri tetap tugas pemerintah pusat. Tidak boleh bupati, wali kota bikin hubungan diplomatik dengan Malaysia, tidak boleh. Ya, yang boleh itu presiden gitu. Lalu ada Han, Kam, pertahanan keamanan, itu tugas dari pemerintah pusat. Jadi tidak ada tuh oleh presiden diserahkan kepada Kabupaten Bungo, silakan rekrut polisi sendiri,
silakan rekrut TNI sendiri. Mana ada serahkan, kan tetap oleh mereka gitu. Penegakan hukum juga oleh pemerintah pusat. Justisi gitu kan, nah justisi, penegakan hukum, peradilan maksudnya ya. Itu tetap pemerintah pusat. Enggak ada tuh di Kabupaten Bungo, Pemkab Bungo bikin mahkamah apa namanya, pengadilan negeri, mana ada. Ya, Kabupaten Bungo bikin PT UN, mana ada. Itu tugas kewenangan pemerintah pusat semuanya. Moneter dan fiskal nasional, artinya ini terkait dengan ya arah kebijakan moneter ya, keuangan sifatnya nasional tentu pemerintah pusat, daerah kan itu kan nanti dibagi saja berapa jatahnya gitu berdasarkan usulan. Lalu agama juga kewenangan pusat ya, tidak boleh ada kabupaten-kabupaten kota bikin perda-perda masalah agama, misalnya di Kabupaten Bungo bikin perda mewajibkan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo beragama Islam misalnya. Mana boleh begitu, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, gitu ya. Gubernur tidak ada hubungan hierarki dengan bupati, bukan atasan tapi hubungan koordinasi. Nah, jadi itu tadi saya katakan, memang gubernur dengan bupati wali kota itu bukan hierarki seperti atasan bawahan, tapi mereka itu koordinasi. Koordinasinya juga vertikal, ya, tetap lebih tinggi gubernur daripada bupati wali kota itu. Ya. Nah, jadi artinya dalam pelaksanaan tugasnya Bupati Wali Kota itu berkoordinasi dengan gubernur sebagai pejabat yang lebih tinggi kedudukannya, tapi bukan atasan langsung ya, tapi sifatnya koordinasi vertikal saja gitu. Pilarnya sharing of power, distribution of income, community development dan partisipasi masyarakat. Ya, sharing of power itu adalah pembagian